Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Fa ya hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari waktu ke waktu, tahun demi tahun yang kita lalui, bulan demi bulan yang kita lalui, pekan berganti, hari, jam, bahkan menit dan detik yang kita lalui, sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing. Setiap waktu yang kita lalui, bertambahnya waktu bukan berarti semakin panjang umur kita, tetapi sesungguhnya semakin berkurang jatah umur kita masing-masing. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati", umur-umur umat akhir zaman adalah baina sittina wa sab'in atau kama qala, yakni antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi umur umat akhir zaman itu kisaran hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit yang melampauinya, kata beliau. Dan sejarah mencatat dari sahabat Nabi yang umurnya lebih dari 90 tahun, itu jumlahnya konon hanya 3 orang. Selebihnya mereka meninggal sebelum usia itu. Oleh karenanya, mengawali kesempatan yang penuh berkah ini dalam kajian subuh ini, mari kita merenungkan, mari kita berhitung mundur atas jatah usia kita masing-masing ini. Andai kita mendapatkan jatah maksimal, kuota maksimal 70, dan sekarang sudah kita lalui 45 misalkan, maka berarti kurang 25. Itu kalau jatahnya 70. Kalau jatahnya 60, kurang 15. Kalau jatahnya 50, atau bisa jadi maka hari-hari ini adalah hari terakhir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya, setiap pekan, setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib di mimbar, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah adalah sesuatu yang utama. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, wahai manusia yang pasti akan pulang ke hadirat Allah. Berbekallah kalian, wahai manusia yang pasti akan menghadap pada Rabb-Nya. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengingatkan tentang fadilah sedekah. Hari ini kita masih di suasana bulan Ramadan. Kita di hari yang ke-17. Alhamdulillah kita sudah
melewati 2 pekan lebih puasa Ramadan, dan amalan yang utama di bulan Ramadan salah satunya adalah sedekah. Hadirin rahimakumullah, ada banyak fadilah sedekah yang ditujukan oleh para ulama kepada kita. Kami coba ungkap 4 diantaranya dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah sedekah itu menghantarkan kita kepada falah namanya. Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 2 sampai 5 menunjukkan hal itu kepada kita. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Hadirin Allah, Allah berfirman dalam permulaan Al-Baqarah ini, ada rangkaian beberapa ayat di sana yang dipungkasi dengan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan falah. Apa itu falah? Imam Ar-Raghib rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang falah ini. Falah adalah kebahagiaan yang dimensinya dunia maupun akhirat. Jadi falah adalah kebahagiaan yang dimensinya dunia dan akhirat. Dalam kehidupan kadang kita bahagia di dunia, tapi tidak bahagia di akhirat. Jadi kalau kita bikin kuadran gitu Pak, ada 4 pilihan hidup kita ini. Ada orang yang bahagia dunia, tidak bahagia di akhirat. Di dunia enak dia Pak, tapi di akhirat tidak enak, rugi. Ada orang yang di dunia dia rugi, di akhirat dia untung. Di dunia tidak enak lah pokoknya dia sudah kekurangan uang, ya kan? Tidak pernah punya jabatan, tidak pernah dapat sesuatu dari dunia inilah. Dompet nggak pernah keisi, ya kan? Tapi akhirat punya harapan dia, karena aktif ke masjid, sering sedekah, menghadiri taklim, ada harapan di akhirat. Dunia dia nggak dapat apa-apa, tapi akhirat masih ada harapan. Ada orang ketiga, dunia rugi, akhirat rugi. Ini orang paling parah Pak. Sudah di dunia nggak pernah kebagian, ya kan? Di akhirat tidak ada harapan, double bangkrutnya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Yang keempat yang paling ideal, dunia untung, akhirat untung. Kira-kira panjenengan yang mana Pak? Yang keempat ya? Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, dunia kita diberikan hasanah, wa fil akhirati hasanah. Husnul khotimah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, falah ini yang keempat ini Pak. Jadi ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang dapat falah. Imam Ar-Raghib mengatakan yang falah ini adalah yang keempat tadi itu. Dunianya bahagia, akhirat bahagia. Dan pasti kita kepingin dapat itu. Tidak satupun orang kepingin sengsara dunia, apalagi sengsara akhirat. Jadi istilahnya orang yang paling sengsara sekalipun di dunia ini tetap berharap anak-anaknya tidak boleh sengsara. Seorang pencuri misalkan, pasti
pasti tidak punya cita-cita anaknya jadi pencuri. Betul bukan? Jadi kalaupun maling itu ditanya, Pak, itu dia yang maling kan aku ae. Anak-anak tidak boleh jadi maling. Artinya memang dia berharap tidak sengsara seperti bapaknya. Dan itu manusiawi, Pak. Maka kemudian kalau dikatakan ulaika humul muflihun, mereka mendapatkan falah tadi, maka sungguhnya ini berlaku umum, semua pasti ingin dunia bahagia, akhirat bahagia. Hadirin rahimakumullah, bahkan beliau mengatakan yang dunia itu adalah falah dunia tadi, dalam dimensi dunia, yaitu adalah kekayaan dan kejayaan. Jadi orang-orang yang falah dunia ini dalam dimensi dunia itu adalah dia mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Hadirin, kok begitu hebat ini? Siapa ini orang yang mendapatkan dunia dan akhirat ini? Kita runtut ke depan di ayat 2, 3 dan 4-nya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dalam bahasa Al-Quran, yang kemudian dijelaskan. Jadi mereka dalam bertakwa, yakni orang yang yu'minuna, orang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat dan bersedekah. Hadirin rahimakumullah, iman pada Allah, pada yang gaib, ini mewakili semua keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, dan seterusnya, rukun iman. Salat mewakili seluruh ibadah-ibadah yang ritual. Dan bersedekah, berinfak atas rizki yang diberikan kepada dia, mewakili ibadah-ibadah sosial. Maka siapa orang-orang yang mendapat falah tadi? Orang yang beriman, beramal soleh, dan peduli kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi fadilah orang bersedekah menjadi jalan menuju falah. Mungkin di antara kita ada yang sholatnya sudah paripurna lah, insya Allah sangat bagus. Tapi kalau kemudian tidak peduli dengan orang lain, maaf, dalam Al-Quran itu sholat dan zakat, sholat dan sedekah, sedekah wajib, ayat zakah, yang zakat itu diulang-ulang oleh Allah lebih dari 70 kali. Jadi sholat dan zakat, jadi ada ayatnya yang aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas shalah wa yutuz zakah. Pernah menjumpai ayat itu, Pak? Itu ternyata kata para ulama, rangkaian itu diulang-ulang lebih dari 70 kali. Ada yang mengatakan 74 kali dalam Al-Quran itu, dengan berbagai bentuknya. Apa artinya? Para ahli nahwu menjelaskan paling tidak ada 2 dampaknya, bahkan 3. Jika 2 kalimat disambungkan dengan huruf wawu ataf, aqimus shalah wa atuz zakah, ada wa di situ. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, wa lagi. Jika 2 frase disambungkan dengan wawu ataf, maka yang pertama dampaknya adalah yang pertama dan yang kedua itu hukumnya sama. Jika mendirikan sholat wajib, maka mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Ini dampak pertama. Jika disambung dengan huruf wawu ataf, maka frasa pertama dan kedua itu sama hukumnya. Sholat wajib, maka zakat juga wajib. Yang kedua adalah
litab'id. Wawu tadi itu bermakna litab'id, menjadi bagian. Yakni frase pertama dan kedua adalah saling menjadi bagian di antara keduanya. Salat menjadi bagian dari zakat, zakat menjadi bagian dari salat. Apa dampaknya? Orang yang berzakat tapi tidak salat, sekurangnya tidak sempurna salatnya, pun sebaliknya orang salat tapi nggak zakat, maka dia nggak sempurna salatnya, pun sebaliknya berzakat tapi nggak salat, maka dia tidak sempurna zakatnya. Bahkan kalau kemudian ini dibahasakan sebagai syarat sahnya, maka dianggap tidak sah salatnya orang yang tidak berzakat dan zakatnya orang yang tidak salat. Wallahu a'lam. Tentu ini butuh kajian lebih mendalam masalah ini. Tetapi yang terpenting adalah ternyata salat dan zakat, ritual dan sosial dalam Al-Quran diulang sampai 74 kali. Saya beri gambaran Bapak sekalian tentang pengulangan ayat dalam Al-Quran. Kalau kita diperintah, jadi dalam Al-Quran itu kalimatnya kalimat perintah, maka itu indikasinya adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, itu kaidah usul fikihnya. Setiap kalimat amr, kalimat perintah di dalam Al-Quran itu sungguhnya indikasinya adalah hukum wajib, selama tidak ada alasan-alasan, indikasi-indikasi lain yang menyatakan tidak wajib. Seperti sholat tahajud, Al-Quran menggunakan bentuk kalimat perintah, fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu kan kalau menurut kaidah tadi wajib harusnya. Tapi ada korinah lain, ada indikasi lain yang melatar belakangi bahwasanya ternyata Rasulullah tidak mewajibkan. Maka bisa iya bisa tidak, sehingga kemudian dihukumi tidak wajib. Hadirin rahimakumullah. Nah, bayangkan sekarang begini. Kalau misalkan panjenengan, kita misalkan diperintah Pak RT lah misalkan, diundang nih, diundang untuk rapat. Mas, besok sore kita rapat ya, misalnya. Penting misalnya, ya. Jangan sampai nggak hadir, ya. Penting pembahasan, penting, nah, gitu aja. Kalau sekali Pak RT bilang kita, itu hukumnya wajib nggak Pak? Wajib ya, sudah harus datang itu. Bayangkan kemudian esok harinya ketemu lagi, habis sholat subuh ketemu lagi sama Pak RT, bilang lagi, Mas jangan lupa loh ya, nanti sore loh, penting. Kalau sampai 2 kali diulang, kira-kira hukumnya apa Pak? Apa Bu? Sangat penting ya. Sudah 2 kali ya, ya sangat wajib berarti. Terus bayangkan kemudian waktu duha ketemu lagi di lapangan tenis misalkan, dibilangin lagi sama Pak RT, jalani loh Mas, nanti sore loh rapat kita, penting. Apa artinya? Sudah lebih dari wajib, kan diulang-ulang. Nah, bayangkan kalau kemudian Pak RT sudah memerintah kita 3 kali, terus panjenengan beten rawuh, tidak datang rapat, kira-kira gimana Pak RT? Ini kebayang nggak sih? Kebayang ya? Saya coba mau menggambarkan betapa pengulangan dalam Al-Quran itu begitu bermakna gitu. Maka kalau kemudian kita diperintah sekali saja sudah wajib, maka bayangkan kalau perintah itu diperintah diulang oleh Allah sampai 74 kali. Kira-kira apa hukumnya Pak? Wajib? Atau sangat wajib? Sangat wajib, lebih dari wajib. Maka 2 hal tadi Pak, sholat dan zakat, atau kalau bahasa kami ritual dan sosial, itu Allah ulang-ulang ini begitu beratnya
begitu beban yang harus kita utamakan. Jangan sampai tidak sholat, jangan sampai tidak zakat. Marahnya Allah atas orang-orang yang tidak sholat dan tidak berzakat itu beda dengan ibadah yang lain. Bukan berarti yang lain boleh ditinggal, tetapi beda karena pengulangannya sampai sebanyak itu. Masalah muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi sedekah menghantarkan kepada falah tadi. Sedekah ini adalah sedekah wajib, ayat zakah, yakni zakat, dan sedekah sunnah, yakni sedekah mutlaqah atau yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, fadilah yang kedua adalah mendapatkan balasan ganda. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Hadirin, lihat ayat ini. Allah menggambarkan orang yang bersedekah itu laksana memberikan pinjaman kepada Allah. Menggunakan kata pinjaman. Apa maksudnya? Salah satu hikmahnya, memang hikmah yang lebih tahu adalah Allah. Tapi salah satu hikmahnya untuk para ulama adalah ini jaminan bahwasanya orang yang bersedekah pasti akan balik. Orang bersedekah pasti akan balik. Bayangkan menggunakan diksi, menggunakan kalimat pinjaman. Kalau kita pinjam pasti balik, badan. Pasti ya. Kalau nggak mengembalikan pinjaman, apa namanya itu, Pak? Ngemplang ya. Kalau kita pinjam pasti harus kembalikan. Maka dalam kaitan ini digunakan kalimat pinjam. Maka barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, dia akan diberikan kembalian lebih banyak. Hadirin, orang-orang yang bersedekah dipastikan akan balik. Pasti balik. Dan kembalinya yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam Ramadan ini ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah itu akan dihitung seperti wajib pahalanya. Dan ibadah yang wajib dilipat gandakan sab'ina marrah, 70 kali. Maka ini kesempatan kita. Rasulullah SAW adalah orang yang pemurah, dan beliau semakin pemurah ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan sampai disebutkan sebagai rihul mursalah, laksana angin yang berhembus. Maka Ramadan ini kesempatan. Ayo, sedekah yang wajib selesaikan, berupa zakat kita. Kemudian sedekah yang sunnah lakukan. Hadirin rahimakumullah, Allah akan melipat gandakan balasannya. Yang ketiga, sedekah akan memanjangkan umur dan mencegah su'ul khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, sesungguhnya sedekahnya orang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadirin, poin pertama yang kita garis bawahi adalah di bagian pertama tadi, orang yang bersedekah maka dia mendapatkan umur yang panjang. Barang siapa yang ingin umur panjang, bersedekahlah. Hadirin rahimakumullah,
Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu ada sebuah riset yang dilakukan di California University oleh seorang periset namanya Doug Omen. Dia meneliti sekitar 2.000 orang. 2.000 orang manula usia di atas 55 tahun. Itu diteliti sama dia selama 5 tahun. Jadi orang-orang manula ini diteliti, Pak. 2.000 orang selama 5 tahun. Apa yang dia teliti? Dia teliti tentang mereka yang umurnya panjang. Jadi manula ini kan maaf Pak, sudah semakin sepuh gitu ya. Itu kemudian diteliti, yang umurnya panjang-panjang ini kenapa ini? Ya, umurnya panjang ini kenapa? Dan hasil yang cukup mengejutkan adalah dominan kedua dari hasil penelitian itu, yakni mereka yang umurnya panjang ini adalah mereka yang peduli kepada orang lain. Mereka ada yang ikut kegiatan-kegiatan sosial, mereka ada yang ikut memberikan santunan pada yatim piatu, pada orang-orang terlantar, dan macam-macam. Sehingga kemudian di dalam kesimpulan penelitiannya dia mengatakan orang yang peduli kepada orang lain, care pada orang lain, maka usia harapan hidupnya akan semakin panjang. Maka ini mengkonfirmasi sabda Nabi tadi, bahwa orang yang bersedekah dia mendapatkan umur panjang. Jadi orang-orang yang peduli, sedekah ini kan tidak selalu dengan uang. Sedekah dengan uang pasti iya. Mungkin kita dengan tenaga membantu orang lain, care pada orang lain. Mungkin juga dengan nasihat-nasihat. Intinya care pada orang lain, ternyata itu Allah memberikan keberkahan, umurnya semakin panjang. Pada kesempatan yang lain, hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda bahwasannya da'u mardakum bis shadaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Ada suatu kisah, Pak, seorang yang mau operasi, dia kena kanker, kanker payudara, itu mau operasi, sudah konsultasi ke seorang dokter di rumah sakit, biayanya kisaran 60 juta waktu itu. Mungkin dia berat sebenarnya untuk mencari uang itu, tapi karena kepingin sembuh, sudah dia berusaha cari, karena tidak ada pilihan lain. Kalau dia biarkan semakin menjalar, semakin parah. Maka dia mencari cara untuk bisa operasi. Hadirin Allah, akhirnya dapatlah uang itu. Setelah uang dapat, dia ketemu dengan seorang sahabatnya, yang dia adalah seorang ustadz, kemudian menyampaikan bahwasannya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Terus apa pilihan dia? Kalau kita melakukan operasi atas kanker ini, kemungkinan sembuh ada, tapi kemungkinan untuk tidak selesai, bahkan terulang kembali, tumbuh lagi, itu juga masih ada. Kemudian jadilah diskusi, dia merenungkan, akhirnya dia pilih untuk menyedekahkan uangnya tadi, Pak. Dia mensedekahkan uangnya 60 juta, sama yang asalnya untuk persiapan operasi, disedekahkan. Hadirin Allah, Masya Allah, semua adalah bagian dari kekuasaan Allah. Si ibu tadi itu Allah berikan sembuh. Ketika
diperiksa kembali oleh dokter ahli yang mau mengoperasi beliau. Dokter sampai heran, apa yang terjadi dengan ibu ini? Karena ternyata benjolan yang kemarin sudah disiapkan untuk operasi ternyata sudah hilang. La haula wala quwata illa billah. Seperti apa prosesnya? Tentu hanya Allah yang tahu. Walaupun kemudian beberapa penelitian hadirin pada orang-orang yang pemurah itu ternyata di air liurnya itu ditemukan enzim-enzim ketahanan tubuh. Jadi orang-orang yang pemurah itu badannya sudah bisa memerangi penyakit. Maka ini sungguhnya mengkonfirmasi da'u mardakum bis shadaqah. Ini hari-hari ini kami sedang juga aktif melakukan penelitian Pak masalah ini. Kami ingin mengungkap secara ilmiah bagaimana proses dari penyembuhan itu terjadi pada orang-orang yang sedekah. Kalau sholat sudah pernah diteliti Pak. Guru kami Prof. Soleh itu pernah meneliti sholat tahajud. Pernah dengar Pak? Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau puasa sudah pernah diteliti juga. Yang terakhir mungkin kita dengar dari peneliti di Jepang, itu ternyata puasa bisa meningkatkan aktivitas dari sel fagosit yang melawan tubuh, melawan penyakit. Nah, sedekah ini yang belum diteliti. Doakan semoga kelar gitu ya. Kita mudah-mudahan bisa menjadi tambahan hasanah keilmuan kita. Yang keempat terakhir, sedekah menghapuskan dosa. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadits Tirmidzi bahwasanya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadirin, sedekah itu bisa juga meredamkan murkanya Allah sehingga musibah itu tidak terjadi. Pernah dengar Pak? Sedekah itu tadfa'ul bala, mencegah bala. Pernah dengar hadis itu? Kalau dulu bahasanya orang-orang kampung itu kan ya, sekitar kita barangkali kita pernah dengar ungkapan kalau orang bolak-balik kena musibah, apa namanya Pak? Kurang banjaane gitu ya. Artinya memang sedekah ya. Sedekah tadfa'ul bala. Rasulullah yang dawuh nih. Jadi sedekah itu bisa menghindarkan penyakit, menyembuhkan penyakit, menghindarkan bala, menghapuskan dosa lagi. Luar biasa. Maka kemudian dalam penjelasan dalam satu tabloidnya di Arab Saudi ya, itu menjelaskan tentang hubungan penyakit dengan sedekah tadi. Itu begini Pak, beliau menjelaskannya. Walaupun tidak secara fakta medis, tetapi hubungan antar hadis tadi. Bahwasannya Allah menjelaskan orang yang dosa itu bisa menjadikan mengundang musibah. Jadi dosa itu bisa mengundang musibah. Allah menjelaskan kepada kita tentang masalah itu di surat Fussilat Allah itu ya. Bahwasannya orang-orang yang wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kamu adalah buah dari dosa kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dikorting sama Allah, didiskon sama Allah. Andai yang kita buat dosa itu langsung dapat musibah, andai setiap dosa berbalas musibah, maka habis. Tidak seorang pun bisa hidup di muka bumi ini, karena memang tidak seorang pun tidak berdosa. Maka Allah masih mengizinkan, karena memang Allah memberikan maaf sebagian besar dari dosa-dosa kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang mengundang musibah, mengundang sakit. Kita sakit-sakitan, coba cek, jangan-jangan ada dosa di situ. Nah, maka sedekah ini sebagai peluntur dosa tadi, di situ fungsinya. Menyembuhkan penyakitnya adalah karena menyembuhkan penyebabnya. Jadi sedekah melunturkan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ketika dosanya sudah hilang, maka pengundang musibah hilang. Maka inilah yang kemudian menjadi bagian dari semangat kita untuk
bersedekah. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita merenungkan kembali. Kita sudah di hari yang kesekian, Ramadan kurang sebentar lagi untuk meninggalkan kita. Sudah berapa sedekah kita bulan ini? Sudah berapa rupiah uang yang kita sedekahkan? Sudah berapa sedekah kita ini sudah kita keluarkan? Jika belum, segera. Sedekah wajib, zakat kita hitung kembali. Jika masih ada yang belum, segera keluarkan, mumpung Ramadan. Jika yang sunnah juga belum, laksanakan, mumpung Ramadan. Dan kita berharap dengan sedekah kita, Allah tidak hanya memberikan kesehatan, tidak hanya memberikan kita keselamatan dari musibah, umur panjang, tidak hanya itu pasti. Tapi kita berharap Allah berkenan memaafkan salah-salah kita, meridhoi diri kita, dan semoga kelak kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan falah tadi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi, semoga bermanfaat renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan puasa Ramadannya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.